Salam damai dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita bertemu kembali pada program Gema Firman dalam angka bermakna. Kita sudah berada pada angka 4. Kita akan membaca dan merenungkan pasal 4 dan ayat 4 pada 4 buku di Perjanjian Lama dan 4 buku pada Perjanjian Baru. Pasal dan ayat-ayat itu yang akan menjadi dasar perenungan kita dan tentunya akan ditambah dengan ayat-ayat yang lainnya. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau merenungkannya oleh pertolongan kuasa Roh-Mu yang suci, menyanggupkan kami memahami firman ini dan membuat kami dapat menyadari hidup ini dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita datang kepada 4 yang pertama. Kita mulai pada Esra pasal 4 ayat yang keempat. Dengarkan bunyi ayat ini. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Ide ayat ini untuk kita saat ini adalah kita tidak bisa pungkiri bahwa situasi sekarang ini banyak melemahkan, bahkan membuat banyak orang rasa takut. Ya, yang lebih celaka lagi kalau kita saling menakut-nakuti. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa dunia ini masih tetap dalam pengendalian Tuhan. Otoritas Tuhan Allah atas dunia ini masih tetap berlaku. Saudara, dengarkan apa yang Yesaya pasal 40 sampaikan. Mulai ayat 21, Yesaya memberi rekomendasi seperti ini. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi ini diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Firman Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lesuh, lemah, lelah, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikian kata firman Tuhan. Saudaraku, Dialah Allah kita yang kita sembah. Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita lanjut kepada buku berikutnya, Ulangan pasal 4 ayat 4. Dengarkan kata-kata firman ini. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut kepada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Saya ulangi lagi kalimat ayat ini. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut kepada Tuhan Allahmu masih hidup pada
hari ini. Ulangan pasal 4 ayat 4. Saudara-saudara, memang di masa pandemi ini semua orang berpikir dan berusaha bagaimana terhindar dari virus corona agar tetap bertahan hidup. Inilah yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan banyak orang. Kita tidak perlu takut secara berlebihan. Kita punya pemerintah dan punya Tuhan. Tuhan Allah, Dia Allah yang hidup dan berkuasa, seperti pengakuan Nabi Yesaya tadi. Dan dengarkanlah tambahan ayat ini yang dapat memberikan penguatan kepada kita. Ya. Kembali kita kepada Yesaya, tapi pada Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, salah satu cara Tuhan menolong manusia adalah melalui hamba-hambanya. Siapakah hamba-hambanya yang dimaksud? Salah satu cara Tuhan menolong manusia adalah melalui hamba-hambanya. Siapakah hamba-hamba yang dimaksud? Saudara, coba saudara buka Roma pasal 13 ayat 1 dan ayat 4. Roma 13 ayat 1 dan ayat 4. Saudara dengarkan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Saya ulangi lagi. Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita bersama. Saya sangat percaya pemerintah Republik Indonesia adalah hamba-hamba Allah yang dipercayakan untuk mengatur masyarakat dan bangsa yang ada. Pemerintah Republik Indonesia mencanangkan anggaran ratusan triliun rupiah untuk menjaga kelestarian hidup seluruh warga negara, secara khusus dalam penanggulangan COVID-19 ini. Sebagai warga negara yang baik, perhatikan dan taati semua arahan dan petunjuk. Dan peraturan-peraturan yang telah dibuat ini adalah demi untuk hidup kita bersama. Saya mau ingatkan kembali sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara Republik Indonesia. Perhatikan dan taati semua arahan dan petunjuk dan peraturan yang telah dibuat, karena ini semua untuk hidup kita bersama. Dan sebagai warga gereja, saya ingin kembali membaca ayat yang tadi itu. Dalam Ulangan pasal 4 ayat 4. Dengarkan kembali ayat ini, saudara-saudara. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut kepada Tuhan Allahmu masih hidup sampai hari ini. Kalimat intinya adalah berpaut. Rahasia mengapa kita masih hidup sampai hari ini, karena kita tetap berpaut kepada Tuhan. Seperti saya katakan tadi, kata intinya adalah kata berpaut. Apa kata lain daripada berpaut? Berpaut sama dengan terikat erat-erat. Berpaut sama dengan melekat. Berpaut sama dengan berpegang kuat-kuat. Itu arti dari berpaut. Yohanes pasal 15 mulai ayat 8 sampai ayat 5 sampai ayat 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata firman Tuhan, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kesimpulannya adalah manusia dapat hidup jika ia tidak terpisah dengan Tuhan. 4 berikutnya. Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Saudara-saudara, Kain dan Habel adalah kakak beradik yang sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi Kain memberikan persembahan sesuai dengan pemikirannya sendiri. Namun Habel memberikan persembahan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada banyak jenis persembahan. Namun kita sekarang ini kita mempraktekkan 2 jenis persembahan. Ya, 2 jenis persembahan itu adalah persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan persepuluhan adalah 1/10 dari pendapatan kita, dari gaji kita, dari keuntungan-keuntungan dalam setiap usaha kita. Jadi presentasi 1/10. Disitulah letak keadilan Tuhan. Ya, 1/10. Jadi setiap pribadi, setiap usaha, dari setiap keluarga, dari setiap anggota gereja, kita dituntut Tuhan. Ya, sesuai dengan Alkitab, kita membawa persepuluhan 1/10. Ya, dari gaji, dari keuntungan, dari pendapatan kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian persembahan khusus atau persembahan sukarela adalah persembahan yang jumlahnya ditentukan oleh masing-masing pemberi. Saudara-saudara, apa kata firman Tuhan tentang orang-orang yang tidak memberikan persembahan dan persepuluhan? Saudara dengarkan ayat ini. Saya akan sebutkan untuk kita bersama. Maliaki pasal 3 mulai ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya seluruh bangsa. Saudara-saudara, di mata Tuhan kita adalah seorang penipu, dan kita tidak mau disebut penipu. Apa nasihat Tuhan dan janji Tuhan bagi yang setia dalam memberikan persepuluhan dan persembahan? Dengarkan kata firman Tuhan dalam buku yang sama, Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini
akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, janji Tuhan kita akan diberkati. Setiap usaha kita akan tercurah berkat di dalamnya. Kita akan hidup bahagia dengan Tuhan ketika kita setia mengembalikan dan memberikan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita masih di Gemah Firman dalam makna, dalam angka bermakna. Dan kita sementara merenungkan angka 4 yang berikutnya dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Saudara dengarkan ayat ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya ulangi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, setelah Yesus selesai berpuasa selama 40 hari, 40 malam, datanglah iblis mencobai Yesus. Pencobaan yang diperhadapkan pada Yesus adalah pencobaan yang berhubungan dengan kebutuhan jasmaninya. Ya, kebutuhan jasmaninya, yaitu rasa lapar. Dapatkah Yesus jadikan batu itu menjadi roti dalam pencobaan pertama itu? Jawabannya ya, bisa. Tetapi mengapa Yesus tidak melakukan? Dalam kebutuhan yang seharusnya Yesus penuhi, tetapi ia tidak dapat melakukan itu. Mengapa? Ya, mengapa Yesus tidak dapat melakukan itu? Yang pertama, karena Yesus tahu yang suruh melakukan itu adalah setan atau iblis. Yang kedua, Yesus mau ingatkan kepada kita bahwa makanan utama kita adalah firman Tuhan. Yesus mau mengingatkan kita bahwa makanan utama kita adalah firman Tuhan. Banyak manusia jatuh, lupa Tuhan karena kebutuhan hidup ini, saudara-saudara. Banyak orang kenyang secara jasmani, tetapi kering secara rohani. Kita keempat yang berikut. Pada Markus 4 ayat yang keempat, kalimat ini berkata seperti ini. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Tuhan Yesus banyak mengajar melalui perumpamaan-perumpamaan. Dan salah satu perumpamaannya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika benih itu ditaburkan, ada benih yang jatuhnya di pinggir jalan, dan burung datang memakannya sampai habis. Apa artinya ini, saudara-saudara? Saudaraku, benih yang dimaksud ini adalah firman Allah yang ditaburkan di tanah hati dan hidup dari setiap orang. Benih yang dimaksud adalah firman yang ditaburkan di tanah hati dari setiap kita, setiap orang. Tapi sangat disayangkan, ada tanah hati yang tetap mengeras, yang membuat benih itu tidak tumbuh, malahan diambil oleh setan. Firman Tuhan memberikan gambaran
yang lebih jelas lagi dalam Matius pasal 7. Saudara dengarkan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, di sini poinnya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Resikonya adalah kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Firman yang bertumbuh dan menjadi dasar yang kokoh adalah firman yang dilakukan dalam praktek hidup setiap orang. Itulah firman yang hidup. Saudara-saudara, kita melompat ke 4 yang berikutnya. Ibrani pasal 4 ayat yang keempat. Ibrani pasal 4 ayat yang keempat. Saudara dengarkan kalimat ini. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Saudara-saudara, saya ulangi kata-kata dari ayat ini. Saudara perhatikan penekanan ayat ini ada di kata yang mana? Ya. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas. Penekanannya saudara-saudara ada di nas, ya. Dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Oke, baik. Penekanannya ada di kata nas. Nas itu saudara-saudara sama dengan teks. Jika kata nas ini ditambah awalan me dan akhiran an, maka itu akan menjadi menaskan. Menaskan artinya menyatakan menjadi ajaran yang pasti. Ya, menyatakan menjadi ajaran yang pasti. Nah, kalimat tadi berkata begini, pernah dikatakan dalam suatu nas. Nah, nas yang mana itu? Kalau pernah dikatakan dalam satu nas yang mana itu? Mari kita cari kata firman Tuhan. Ya, itu ada di Kejadian pasal 2 ayat 2. Kejadian pasal 2 ayat 2 sama dengan Ibrani 4 ayat 4. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Inilah nas yang dimaksud itu. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 2. Itulah nas yang dimaksud yang ada di Ibrani pasal 4 ayat 4. Apa artinya nas? Ketika itu ditambah awalan dan akhiran, dia menjadi menaskan, menyatakan menjadi ajaran yang pasti. Selanjutnya ajaran ini dalam ayat yang ketiga dari buku Kejadian pasal 2. Lanjut. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kita masih lanjut saudara-saudara. Ayat keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika itulah Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi hari ke-7 adalah hari terakhir dalam pekan. Dan hari ke-7 adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan penciptaan Tuhan atas seluruh alam semesta ini.
Dan hari ketujuh itu adalah hari Sabtu, sama dengan hari Sabat atau sama dengan hari perhentian. Mari kita kembali ke Ibrani, tapi bukan pada ayat 4 tapi ayat 9. Ya. Apa itu hari perhentian? Ya. Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Saudara-saudara, dari 10 hukum Allah, maka hukum keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu yang terdapat dalam Keluaran pasal 20, tepatnya pada ayat yang ke-8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus adalah teladan yang paling sempurna. Sekali lagi, Yesus yang adalah juru selamat kita, dia adalah teladan yang terbaik dan sempurna. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kehidupan Kristus? Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Itulah hidup keagamaan Yesus. 4 yang terakhir, saudara-saudara. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara-saudaraku, yang pasti kita tidak mau bermusuhan dengan Allah. Itu pasti. Apalah kita manusia yang hanya dari debu dan akan kembali menjadi debu. Ya, mau jadi musuh Allah? Corona saja kita sudah kebingungan, panik, takut, bahkan mati tak berdaya. Apalagi kalau kita mau bermusuhan dengan Allah. Saya sangat yakin, saya dan saudara, kita tidak mau bermusuhan dengan Allah. Mari kita menjadi orang-orang yang setia dan memilih bersahabat dengan Allah. Saya mau menekankan pada kesempatan ini, kita mengambil kesempatan yang baik ini dan mengambil keputusan yang baik ini untuk memilih bersahabat dengan Allah. Mari kita buka kebenaran firman. Saudara buka Yohanes pasal 15. Kita mulai dari ayat 16. Lalu kita turun 16, 15 dan seterusnya. Yohanes 15 ayat 16 berkata begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Oh, luar biasa ayat ini, saudara. Keputusan kita atau keputusan memilih bukan ada di pihak kita, tetapi sudah ada lebih dulu di pihak Allah. Kita tinggal memberi respons atas keputusan itu. Saya ulangi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, kata Kristus, diberikannya kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Saya mau tekankan ayat 15 ini dalam Yohanes pasal 5. Aku menyebut kamu sahabat. Sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Di mana rahasia Yesus memberitakan ya segala sesuatu dari Bapa? Di sini, saudara-saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan.
Ia tidak menyebut kita lagi hamba, tetapi ia menyebut kita sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Disinilah kuncinya. Persahabatan itu akan tetap terjalin. Persahabatan itu akan tetap langgeng terus. Kenapa? Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudaraku, ditambahkan lagi dalam ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mengapa saudara-saudara kita perlu mengikuti perintah dari sahabat kita? Karena sahabat kita itu, Yesus Kristus itu, telah memberikan dirinya mati bagi kita yang adalah sahabat-sahabatnya. Dia rela datang ke dunia yang berdosa ini, hidup sebagai manusia dan mati untuk sahabat-sahabatnya. Jalin persahabatan kita dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Semoga Tuhan terus menolong kita. Saudaraku, ingat, kita masih tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan jaga hubungan persahabatan kita dengan Yesus. Karena ia segera datang membawa sahabat-sahabatnya di tempat di mana ia berada. Doa kita di kesempatan yang berbahagia ini. Amin.